Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehari sebelum kematiannya, Yesus memiliki permintaan terakhir. Inilah yang disebut dengan doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa Surgawi. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapinya besok hari. Tetapi doa terakhirnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Anda, untuk kita semua. Doa Yesus adalah kehendak Bapa di surga. Renungkanlah doa baris demi baris untuk mengetahui cara menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Gereja-gereja secara global bersatu untuk merayakan kematian dan kebangkitannya. Mari kita mencari cara untuk bersatu dengan Tuhan dan sesama. Jadikan doa Tuhan Yesus sebagai doa Anda, sehingga dunia akan melihat kemuliaannya dan menjadi mengenal Dia melalui persatuan kita dan kasih Tuhan. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 26. Saudara-saudara bisa membacanya masing-masing di rumah. Demikianlah penjelasan kebenaran firman Tuhan. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dalam kesatuan ilahinya dengan Allah Bapa di surga. Hal yang pertama, Tuhan Yesus mempermuliakan Allah Bapa melalui kematiannya di kayu salib, dan Bapa di surga mempermuliakan Tuhan Yesus dengan cara menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha kuasa sejak kekekalan di masa lampau. Inilah kesatuan yang ilahi, kesatuan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang sehakikat, sederajat, yang maha kuasa, kekal abadi sejak kekekalan di masa lampau hingga kekekalan di masa yang akan datang. Apa yang disampaikan, difirmankan Tuhan Yesus selama di dunia ini berasal dari Allah Bapa di surga. Itu terjadi karena Bapa dan Anak adalah satu. Anak berasal keluar dari dalam diri Bapa, dan Anak dan Bapa sehakikat dan sederajat. Itulah sebabnya apa yang menjadi milik Bapa adalah milik Anak, dan itulah sebabnya kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus adalah juga anak-anak Bapa Surgawi. Karena itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga dipelihara oleh Allah Bapa Surgawi. Kita sebagai murid-murid Tuhan berbeda dengan dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia, sebab kita pun berasal dari surga oleh kehadiran Roh Kudus, Roh Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah menguduskan kita dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Hal yang kedua, doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dalam kesatuan ilahinya dengan Allah Bapa di surga, yakni supaya orang-orang percaya hidup bersatu di dalam Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Inilah kesatuan yang ilahi, bukan kesatuan secara organisasi di dunia, tetapi kesatuan ilahi, yakni kesatuan orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Kapankah ini terjadi dan bagaimanakah hal ini terjadi? Yakni ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus membaptis kita dalam baptisan Roh Kudus, membaharui kita menjadi lahir baru, mengampuni dosa-dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita benar-benar bersatu sebagai sesama orang-orang percaya dengan Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, agar orang-orang percaya menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia ini.
atau bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah doa Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yakni dengan tetap hidup bersatu sebagai orang percaya, hidup saling mengasihi sebagai orang percaya dengan kasih ilahi. Di dalam ayat 26 hal itu tertulis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulannya yang pertama, doa Tuhan Yesus terwujud melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus memilih kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah Bapa surgawi. Sebagai anak-anak Bapa, kita dipelihara dalam kuasa ilahi Allah Bapa surgawi. Yang kedua, doa Tuhan Yesus terwujud ketika Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, membaharui diri kita menjadi lahir baru. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Dibaharui terus-menerus hingga kekekalan di surga kelak. Dan hal yang ketiga, doa Tuhan Yesus ketika kita bersaksi bagi dunia, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah Bapa surgawi, maka kita menunjukkan perilaku sebagai anak-anak Allah dalam hal saling mengasihi dengan kasih Kristus. Inilah doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa surgawi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ketika Tuhan Yesus sehari sebelum mati di kayu salib di Golgota, Tuhan Yesus menaikkan doa kepada Allah Bapa surgawi di dalam kesatuan ilahi dengan Allah Bapa surgawi. Tuhan Yesus menaikkan doa supaya Bapa di surga memelihara kami, karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kami juga adalah anak-anak Allah Bapa surgawi. Dan kami juga mengucap syukur bahwa kami dibaharui, kami disatukan dengan Allah Bapa surgawi dan Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia ini melalui hal kami saling mengasihi, menunjukkan kami adalah anak-anak Tuhan karena kami pun hidup di dalam kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa doa ini terwujud melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami berdoa ya Tuhan, di hari-hari Prapaskah ini banyak anak-anak-Mu boleh mengingat Engkau kembali dan menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi dunia ini. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Allah Bapa surgawi ada bagi kami semuanya. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.